Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk kehadirannya untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Tapi alangkah baiknya sebelum kita melakukan atau mengikuti kegiatan pembelajaran, kita melakukan kegiatan untuk berdoa supaya kegiatan kita diberi kemudahan dan kelancaran. Untuk kalian juga bisa diberi kemudahan untuk lebih cepat dalam mengerti setiap kegiatan pembelajaran. Jadi saya pimpin doanya, kita berdoa dalam hati sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya akan mengabsen kehadiran adik-adik ya. Yang pertama Ahmad Muzakir ada. Ya, Ahmad Muzakir ada. Ahmad Behaki. Nah, angkat tangannya ya. Hadir Ahmad Behaki. Kemudian Aldi Warisul Ilmi hadir. Ali Ansori. Sakit ya kemarin, masih sakit. Tadi Ali Ansori masih sakit. Alwi ada Alwi ada. Lihat, kemudian Aziz. Mana Aziz? Ya, hadir kemarin sakit sudah bisa kembali lagi beraktivitas ya. Oke, ya mudahan teman-teman kalian yang sakit bisa segera pulih agar bisa mengikuti kegiatan pembelajaran ya. Jadi sebelum lanjut saya akan memberikan gambaran tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya. Bisa kalian lihat di sini tujuan pembelajaran. Pertama, peserta didik mampu menjelaskan sistem transmisi otomatis. Kemudian peserta didik mampu melakukan perawatan berkala pada sistem transmisi otomatis. Yang kedua, yang ketiga ya, peserta didik mampu mendiagnosa kerusakan sistem transmisi otomatis. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini 3 item ini. Jadi selanjutnya, kemarin kita sudah sepakati hari ini kita akan melakukan proses pembelajaran mengenai CPT, di mana pembelajarannya kita akan melakukan praktik. Jadi kemarin kita harapkan kalian menggunakan baju praktik. Ya, alhamdulillah semua sudah pakai baju praktik ya. Oke, kelas juga ruangan sudah aman, terkendali. Nah, terima kasih sudah menyiapkan ruangan sebelum kita mulai kegiatan belajar biar lebih bersih. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, di sini kira-kira dari CPT apa yang ada di benak kalian mengenai kenapa CPT itu bisa lebih populer pada sepeda motor dibanding sepeda motor sport? Maksudnya kenapa motor yang menggunakan sistem CPT lebih populer ketimbang motor yang tidak menggunakan CPT atau yang masih menggunakan rantai? Ada yang bisa jawab? Oke, Iman, gimana Iman? Oke, jadi itu salah satu kelebihan atau keuntungan menggunakan CPT ya. Kasih aplaus buat Iman. Oke, jadi CPT itu lebih mudah dikendalikan. Kalau kalian sudah bisa melakukan perbaikan pada CPT, ini bisa kalian aplikasikan di motor kalian juga. Bisa kalian aplikasikan kalau kalian misalkan nanti bisa membuka bengkel. Ini bisa menjadi salah satu materi untuk kalian untuk membuka usaha. Karena permasalahan pada motor metik itu di bagian CPT. Jadi kalau kalian sudah menguasai bagian ini, insya Allah nanti kalau kalian bikin usaha bengkel,
masalah-masalah yang sering terjadi itu bisa kalian selesaikan. Oke, kegiatan selanjutnya di sini untuk bisa melakukan pembongkaran, saya akan menyajikan sebuah video mengenai cara dan teknik untuk melakukan proses bongkar CPT. Jadi saya minta kalian untuk menonton dan sambil saya akan terangkan maksud dari video ini ya. Oke, minta perhatiannya. Oke, ini adalah video proses pembongkaran komponen dari CPT atau Continuous Variable Transmission. Nah, di sini proses pertama dia melakukan pembongkaran cover crankcase-nya ya untuk cover CPT. Ya. Diperhatikan. Dia menggunakan kunci T. Ya. Jadi dibuka menggunakan kunci T. Nah, ingat, proses pembongkaran kalau baut lebih dari 2 harus dibuka secara menyilang. Begitu juga pemasangannya ya. Nah, ini melepas crankcase atau cover dari CPT. Nah, itu dia membuka mur pengikat drive pulley. Ingat, drive pulley itu bagian depan ya, drive pulley itu yang digunakan SST ya, extension bar untuk menahan komponen biar tidak bergerak begitu dibuka. Jadi perhatiin tekniknya. Nah, itu dia melepas drive pulley bagian depan, yang ini melepas drive pulley dan pibel untuk bagian belakang. Oke, diperhatikan. Nah, ini proses pemasangan dari ya ruler. Ingat polanya itu, pola penyusunan ruler harus satu arah. Biasanya kamu buka pasang dari kiri, berurutan dari kiri ke kanan. Nah, dia pakai extension juga. Nah, ini alat kunci atau SST, Special Self Piston untuk kunci momen, di mana kekencangan untuk mur drive pulley itu 59 Newton meter. Ini diperhatiin, nanti kalau kalian kencangkan bagian depan murnya itu dengan kekencangan 59 Newton meter. Nanti kita gunakan kunci momen. Nah, di sana disebut kunci torsi ya, sama. Oke, itulah cara atau langkah-langkah melakukan pembongkaran pada CPT. Yang pertama di sini adanya suara yang berisik pada sepeda motor. Yang di sini ya, ini begitu dihidupkan getaran mesin sangat berat. Nah, kalau yang di sini ini permasalahannya begitu kita nyalakan, kemudian kita gas, ada suara kayak powernya loss atau slip pada bagian komponen CPT. Oke, jadi untuk bisa menjelaskan itu, kita akan melakukan pembongkaran. Jadi pembongkarannya saya akan bagikan LKPD sesuai dari pembagian kelompok yang sudah kita lakukan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang kelompok pertama itu ada Iman, kemudian Haikal, Dedi sama Aldi ya. Kemudian kelompok kedua Padli, Taufik, Muzakir sama Muhajirin. Kelompok ketiga Aziz, Baihaqi, Azmi sama Alwi. Oke, selanjutnya kita akan melakukan praktik kelompok 1 menggunakan unit yang di sini. Kelompok 2 menggunakan unit yang di sini. Kelompok 3 Aziz di unit yang di sini. Anggota kelompoknya sudah kita bacain tadi. Nah, untuk proses pengerjaannya ada LKPD. Ayo, bisa langsung dikerjakan ya. Sambil saya siapkan videonya. Oke. Kunci T8-nya ada. Oke, nanti bergantian ya. Kalau misalkan ada yang kurang kuncinya.
Ini untuk kunci momennya. Oke, bergantian. Oke, ingat seperti tadi, kalau ada bautnya yang lebih dari 2 harus dibuka bersilang. Oke, sudah terbuka. Ayo dibuka. Sudah? Ya, pakai obeng min sedikit untuk di anu. Oke, dirapikan covernya, jangan sampai ditaruh di tempat yang. Oke, cari kuncinya juga. Sudah punya kunci semua? Kasih dia trackernya untuk SST. Ditulis nama kelompoknya juga ya di anunya. Harus diganti gitu ya. Kasih temennya kunci satu dulu. T14 nya mana juga satu, kasih temennya. Itu 14, pakai itu 14. Nah, ada kunci 17 track ya. Oke, mana 17? Oke, yang depan ada 17 tracknya. Itu bisa cukup itu yang di sana ya. Oke, sampai di sana sesuai yang di sana. Oke, kemudian diukur semuanya, diukur semua. Kita cari tahu kenapa dia bisa slip yang unit yang di sini. Ini kenapa dia bisa suaranya berisik. Kemudian unit yang di sini gimana dia kok bisa dia bergetar ya. Dibuka. Pinjemin temennya jangka sorong. Ini juga jangka sorong digital ya. Ini dicatat semua hasil pengukuran. Sudah? Oke, cukup sampai di sana. Kalau sudah bisa dipasang lagi kalau sudah ketemu jawabannya ya. Oke, dipasang lagi sudah ketemu jawabannya. Nah, kalau sudah ketemu jawabannya dari semua pertanyaan di LKPD dan prosesnya bisa dipasang lagi ya. Ingat nanti proses pemasangan seperti yang dilihat di penjelasan video dari AHM itu, untuk kekencangan dari drive pulley 59 Newton meter. Sementara kalau drive pulley
Oke. Nah, dipasang aja dulu. Nanti karena ini motor customer, nanti kita akan konfirmasi ke customer baru kita ganti. Jadi laporan kalian di LKPD itu menunjukkan kondisi dari unit ini. Kendala tadi pas praktiknya aman? Oke. Sekarang kita lanjut ke sesi selanjutnya, tapi sebelum lanjut ke sesi selanjutnya kita ice breaking dulu ya. Biar kalian relax. Bisa cari posisi yang nyaman, duduk di posisi yang kalian suka, tapi jangan keluar ya, duduk posisi yang nyaman. Duduk senyaman mungkin. Oke. Duduk yang nyaman. Dengarkan video. Relaksasikan pikiran. Perhatikan. Lalu ambil posisi yang baik saat duduk ataupun berdiri sesuai dengan kondisi yang memungkinkan bagi Anda. Ya. Duduklah dengan posisi tegak, tidak membungkuk, namun tetap rileks. Oke, gimana perasaannya? Oke, lebih tenang lagi ya. Oke, kita kembali ke kegiatan pembelajaran ya. Selanjutnya kita akan mempresentasikan kegiatan yang sudah kalian lakukan. Oke, kita mulai dari kelompok 3. Tadi kegiatannya di sini permasalahan pada motor Beat dengan, bisa dibacakan permasalahannya? Penyebab utama slip sabuk pada sistem CVT motor. Oke, jadi di sini untuk motor Beat ini kendalanya slip pada bagian CVT. Setelah kita melakukan pemeriksaan, setelah dilakukan pengukuran, sekarang kita kasih kesempatan tim 3 untuk mempresentasikan hasil dari pengukurannya tadi ya. Ayo kelompok 3 bisa maju. Semuanya maju ya. Kelompok 3 maju, pakai mic. Yuk. Cek 1 2 cek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan anggota kelompok saya sendiri Muhammad Aziz Kurniadi, Ahmad Bayaki, Faiban Azmi, dan Alwi. Saya akan menjelaskan penyebab utama slip sabuk pada sistem CVT motor matic. Slip sabuk biasanya disebabkan oleh kausan pada sabuk CVT itu sendiri, kurangnya pelumasan. Pengecekan load weight, ukuran diameter dalam load water 124,45 mm. Hasilnya Hasil standarnya dari kelompok kita. oh ya, batasnya Batas servis 125,5 mm. Apabila ukuran kurang dari batas berarti masih bisa dipakai. berarti hasil pengukurannya masih bisa dipakai ya. Terus selanjutnya Yang ketiga, driven face firing. Ukuran panjang bebas driven face firing 109,00 mm. Ukuran dari kelompok kita. Batas servis 108,0 mm. Apabila ukuran lebih dari batas berarti masih bisa dipakai. Nomor 4, pemeriksaan dan pengukuran weight roller. Ukuran diameter luar weight roller
17,10 mm dari kelompok kita. Batas servis 17,5 mm. Ukuran diameter dalam drive patch bushing 23,10 mm dari kelompok kita. Batas servis 22,11 mm. Apabila ukuran lebih dari batas, berarti masih bisa dipakai. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih aplaus dulu untuk kelompok 3. Tempatnya. Selanjutnya kita ke kelompok 2 ya. Ayo, Fadli bisa langsung maju bersama kelompoknya. Ayo, relax. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil dari pemeriksaan dan pengecekan pada CVT. Batas servis adalah 108 mm. Apabila lebih dari batas servis berarti masih bisa dipakai. Nomor 4 adalah pemeriksaan pengukuran wake roller dan movable drive face. Pengukuran diameter luar wake roller adalah 15,45 mm dan batas servis adalah 17,5 mm. Ukuran diameter dalam drive face bushing 24 mm. Kedua adalah memeriksa pulai untuk melihat apakah ada kerusakan atau kotoran. Yang ketiga adalah memastikan semua komponen terpasang dengan baik dan tidak longgar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus dulu ke kelompok 2 ya. Oke, nanti akan kita tanggapi ya. Kita langsung aja ke kelompok 1. Ayo, kelompok 1. Ya, kelompok 1 mana Iman? Ambil mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengapa suara bersih muncul saat motor menggunakan FPS pusing 23,10 mm. Batas servis 22,11 mm. Apabila kurang dari batas servis berarti terminal harus diganti. Sekian dari presentasi kami dari kelompok 1. Mohon maaf ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus dulu kelompok 1. Kita bisa melakukan penggantian begitu kilometer ditempuh, tetapi bisa juga kita melakukan penggantian begitu ada kendala seperti tadi. Misalkan di kelompok 3 kendalanya yang tadi motor slip untuk bagian CVT ya. Jadi itu salah satu tanda permasalahan pada komponen CVT. Jadi biarpun kilometer dari batasan untuk servis, misalkan untuk komponen P-beltnya yang seharusnya sekian ribu, tetapi belum mencapai batas, tetapi di motor itu terkendala, dalam artian terjadi bunyi seperti ada selip, bisa kita lakukan pembongkaran untuk melakukan pengecekan. Jadi kelompok 3 sudah melakukan pengecekan tadi, ternyata bagian P-belt juga bermasalah, jadi harus diganti. Terima kasih untuk kegiatan presentasinya tadi. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan suara yang berisik dari bagian CVT itu bersumber dari P-belt yang aus. Jadi penyebab dia suara berisik itu ada 2. Yang pertama komponen bagian P-belt dan komponen
bagian rumahan ruler. Untuk yang problem kelompok 2 di sini untuk yang mengalami kegetaran berlebih. Di sini permasalahannya pada yang pertama, sama rumahan ruler juga bermasalah. Kemudian di bagian pibel juga sudah aus, ruler juga sudah aus. Jadi bisa kita simpulkan penyebab dari getaran itu yang pertama dari pibel, kemudian rumahan ruler, kemudian dari ruler dan bos ruler. Itu untuk komponen yang bergetar. Oke, untuk komponen kelompok 3 yang bermasalah pada bagian slip, bisa kita simpulkan di sini yang paling vital adalah bagian pibel. Ya, pibelnya sudah di luar batas servis. Oke. Jadi selanjutnya saya mau bertanya ke kalian mengenai kegiatan KBM kita untuk refleksinya. Bisa satu orang mewakili kayak gimana kegiatan kita dari awal sampai akhir pada proses pembelajaran hari ini? Ayo, Aziz ya. Refleksi kegiatan pembelajaran tentang CPT pada hari ini. Tujuan pembelajaran. Dalam kegiatan ini, tujuan utama adalah untuk memahami prinsip kerja, komponen, dan keunggulan dari sistem transmisi variabel kontinu atau CVT. Saya berharap dapat mengaitkan konsep teori dengan menerapkannya di dunia otomotif. Aktivitas pembelajaran pada hari ini, selama pembelajaran kami melakukan beberapa aktivitas seperti presentasi materi, diskusi kelompok, praktikum. Presentasi materi adalah memahami dasar-dasar CVT dan perbandingannya dengan transmisi manual dan otomatis. Diskusi kelompok adalah berbagi pandangan tentang keuntungan dan kerugian penggunaan CVT dalam kendaraan modern. Dan praktikum adalah melihat langsung komponen CVT dan cara kerja. Kegiatan pembelajaran tentang CVT sangat bermanfaat dan memperluas pengetahuan saya tentang teknologi otomotif. Saya merasa lebih siap untuk mendalami bidang ini lebih lanjut dan menerapkannya dalam studi atau karir saya di masa depan. Mungkin hanya itu saja refleksi dari saya dan teman-teman. Semoga bisa dipahami. Oke. Terima kasih ya. Kasih aplaus untuk temannya. Oke. Alhamdulillah dari refleksi itu juga bisa menggambarkan banyak pengalaman tambahan yang bisa kita dapat hari ini dalam proses pembelajaran. Jadi untuk pertemuan selanjutnya saya harapkan untuk tugas yang saya kasih bisa dikumpulkan. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen engine dari sepeda motor, terutama bagian kepala silinder untuk materi selanjutnya. Jadi saya cukupkan untuk hari ini untuk kegiatan pembelajaran komponen bagian CVT untuk motor Matic. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.